Apa sih yang menjadi penyebab angka inflasi yang tiba-tiba naik di akhir tahun lalu? Biasanya nih ya Pak ya, kalau misalnya inflasinya naik, berarti kan biasanya suku bunga akan naik juga. Kalau di tahun 2022 ini bagaimana Pak? Setiap tahun, berita mengenai inflasi selalu menjadi perhatian investor. Nah, di sepanjang tahun 2021 yang lalu, kecuali bulan November dan Desember, angka inflasi year on year Indonesia itu selalu berada di sekitar 1,5%. Mendekati akhir tahun, tepatnya di bulan November dan Desember, angka inflasi Indonesia malah mendekati 2%. Berdasarkan itulah, ada perkiraan bahwa di tahun 2022 ini, inflasi Indonesia akan berada di angka di atas 2%. Sehingga investor pun bertanya-tanya, apa sih yang menjadi penyebab angka inflasi yang tiba-tiba naik di akhir tahun lalu? Dan juga kira-kira faktor apa saja yang dapat menyebabkan inflasi di tahun 2022 ini naik? Seperti yang baru kita bahas nih tadi, kenapa sih di bulan November dan Desember ini inflasi kok kayaknya tiba-tiba makin tinggi gitu? Ya, jadi inflasi di bulan November dan Desember, di mana pada bulan November 1,75, Desember 1,87. Itu sebetulnya itu adalah tanda-tanda daripada pemulihan ekonomi. Orang semakin berani jalan-jalan, kemudian konsumsi juga meningkat, kunjungan ke mall juga meningkat, perjalanan ke kantor juga meningkat. Nah, seperti itu. Oh, berarti itu sebenarnya hal yang baik ya Pak ya, karena Betul. kan ekonomi kita pulih. Nah, untuk tahun 2022 nih, ini menarik Pak, karena kan kayaknya kita baru bulan Januari aja. Tapi kenapa kayaknya udah ada prediksi ya, bahwa sebenarnya di tahun 2022 ini inflasi kita akan lebih tinggi lagi dari 2021, yaitu di atas 2%. Nah, pandangan Panin AM terhadap hal ini seperti apa Pak? Ya, inflasi target dari pemerintah Indonesia adalah 3% plus minus 1. Nah, kalau perkiraan Panin Asset di 2,5 sampai 3%. Jadi memang lebih tinggi daripada 2021. Nah, inflasi yang tinggi ini bisa karena dua hal. Yang pertama, yang tadi saya katakan, pemulihan ekonomi. Jadi itu akan semakin kembali normal. Yang belum normal itu tinggal perjalanan internasional. Karena sekarang karantina harus lama, mungkin itu masih tidak banyak yang jalan. Nah, tapi kalau itu sudah normal kembali, harusnya akan semakin mendekati kapasitas normal. Dari sisi kedua itu ada dari aspek kenaikan harga. Jadi inflasi bisa naik karena permintaan banyak, inflasi juga bisa naik karena harga produksi semakin mahal. Nah, yang kalau kita ikuti berita, harga minyak goreng itu kan di pasaran langka sehingga meningkat harganya. Kemudian PLN sedang mengkaji subsidi listrik untuk golongan tertentu mungkin mau dikurangi. Kemudian subsidi untuk gas juga sedang dikaji. Nah, jadi kalau misalkan dilakukan beberapa penyesuaian pada barang-barang tersebut, nah itu bisa menyebabkan kenaikan harga. Demikian pula dengan harga komoditas yang tinggi, kita betul diuntungkan dari ekspor, tapi di sisi lain juga membuat biaya produksi meningkat. Nah, jadi kombinasi dari dua hal tersebut menurut Panin Asset berpotensi ya mengangkat inflasi Indonesia menjadi 2,5 sampai 3% di 2022 ini. Apalagi juga ada berita itu ya Pak ya, bahwasannya subsidi dari Pertamina itu yang Pertalite dan mau dihapus juga ya Pak ya. Nah kalau yang penting ya, yang misalnya kalau dia mengalami kenaikan harga dan berdampak kepada ekonomi secara umum itu, yang pertama pasti Pertamina. Jadi bensin kan dipakai untuk transportasi, untuk darat, laut, udara gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah minyak goreng. Nah, minyak goreng kan ada dipakai sama pelaku usaha kecil, ada juga yang dipakai sama pelaku usaha industri. Nah, batu bara itu juga ngaruh. Kenapa? Karena batu bara juga dipakai untuk produksi semen. Jadi kalau misalnya harga batu bara tinggi, biaya rumah juga bisa lebih mahal karena harga semennya naik gitu. Ya berarti nggak hanya satu faktor doang yang kita lihat, tapi after effect-nya yang menggulung ke hal-hal lainnya Pak ya. Betul. Oke. Kalau kita biasanya nih ya Pak ya, kalau misalnya inflasinya naik, berarti kan biasanya suku bunga akan naik juga. Kalau di tahun 2022 ini bagaimana Pak? Dalam kondisi normal itu Bank Sentral biasanya akan mengupayakan bagaimana caranya dia di atas inflasi. Sekarang kita punya BI rate 3,5%. Kalau inflasinya 2% atau bahkan 3%, sebetulnya ya nggak naik juga nggak apa-apa, atau kalau naik cuma sekali aja gitu. Itu kalau murni kita hanya lihat dari domestik.
Tapi di sisi lain, kadang-kadang suku bunga itu juga menyesuaikan dengan suku bunga negara lain, di mana hal ini Amerika Serikat. Jadi kalau Amerika Serikat bank sentralnya menaikkan suku bunga, kadang-kadang itu menjadi pertimbangan juga bagi Bank Sentral Indonesia untuk menaikkan suku bunga, walaupun inflasi kita masih terkendali seperti itu. Nah, dengan mempertimbangkan tahun ini mungkin ya Bank Sentral Amerika Serikat akan naikin bunga 3-4 kali, tahun depan juga 3 kali, maka di 2022 ini kelihatannya BI Rate juga bisa naik mungkin 1-3 kali. Ini gimana nih Pak, pengaruh dari semua faktor-faktor yang tadi ya terhadap reksadana sendiri, baik reksadana pasar uang, saham, obligasi yang campuran maupun pendapatan tetap? Ya, jadi kita bagi saja ya. Jadi reksadana kan ada yang isinya banyakkan deposito, itu reksadana pasar uang. Kalau BI Rate naik, dia diuntungkan. Kenapa? Karena waktu dia tempatin deposito, dia bisa dapat bunga lebih tinggi. Ya. Nah, cuman kelihatannya belum akan terjadi di 6 bulan pertama, karena kalau naik kelihatannya juga bisa Juni ke atas. Kemudian ada lagi reksadana yang berbasis obligasi, itu ada di reksadana fixed income dan juga campuran sebagian. Nah, kalau di reksadana yang isinya obligasi, teorinya kan kalau suku bunga naik, harga obligasi turun. Betul, Jadi memang tahun ini akan ada challenge atau lebih banyak tantangan dalam mengelola portfolio berbasis obligasi. Kenapa? Karena harga-harga obligasi mungkin akan mengalami penurunan sehubungan dengan kenaikan suku bunga ini. Nah, tapi kalau di sisi lain kan obligasi juga ada kupon. Jadi kita akan mengupayakan, misalnya kita cari obligasi yang kalau bunga naik harganya turunnya lebih sedikit, atau kita cari obligasi yang kuponnya besar, sehingga kalau penurunan harganya itu bisa dikompensasi dari kupon yang dia berikan, seperti itu. Kalau reksadana yang berbasis saham, saham itu yang berpengaruh terhadap kinerjanya sangat banyak. Betul, kebijakan suku bunga itu berdampak negatif juga kalau bunga naik, harga saham turun. Tapi di sisi lain, saham itu juga lihat laporan keuangan, dia juga aktivitas ekonomi dan lain-lain. Tapi karena dia punya orderan sudah normal, jualannya juga sudah normal, dia itu penjualannya naik, itu jadi sentimen positif. Nah, kita melihat bahwa reksadana saham atau yang berbasis saham akan dapat challenge atau tantangan negatif dari suku bunga, tapi di sisi yang lain pemulihan ekonomi itu menjadi sentimen positif dan kelihatannya itu bisa lebih besar daripada sentimen negatif tersebut. Oke, sekarang ini pasti yang menjadi pertanyaan tiap investor nih Pak. Melihat tadi kan kayak udah banyak faktor ya yang kayaknya mendukung bahwasannya inflasi kita akan naik dan banyak yang kayak kurang enak gitu kabarnya. Nah, apakah investor perlu khawatir atau mungkin ada nggak sih Pak faktor-faktor yang kayak ya memang keadaannya seperti ini tapi investor tidak perlu khawatir karena ada apa gitu? Ya, jadi sebagai investor volatilitas itu kan bagian dari investasi. 2021 tidak ada kenaikan suku bunga, tidak ada inflasi pun. Yang namanya reksadana pendapatan tetap cuma naik sekitar 3%. Iya. Ya. Nah, jadi memang itu sesuatu yang harus kita antisipasi. Ya. Cara antisipasinya bagaimana supaya kita tidak khawatir berlebihan? Menurut saya aset alokasi. Jadi kita bisa lakukan bagi-bagi aset ke beberapa jenis reksadana. Ya, kita ada spare mungkin 10-30% di reksadana pasar uang yang dimana kalau nanti misalnya harga saham turun cukup dalam atau obligasi turun cukup dalam, kita bisa pakai kesempatan itu untuk masuk di harga yang lebih murah. Jadi menurut saya itu kita bisa mengurangi kekhawatiran. Dan kemudian yang tadi saya tekankan juga, memang betul ada sentimen negatif dari kenaikan suku bunga, tapi juga ada sentimen positif dari pemulihan aktivitas ekonomi. Halo sahabat Panina M, terima kasih ya sudah menonton video kali ini. Nah, bagi sahabat Panina M yang tidak mau ketinggalan video-video terupdate kita, bisa loh di subscribe channel YouTube kita dan juga jangan lupa untuk like dan komen. Bagi sahabat Panina M yang memiliki pertanyaan, jangan lupa dituliskan di kolom komentar ya. Bagi sahabat Panina M yang masih penasaran apa itu reksadana dan seputar reksadana, bisa loh diakses video berikut ini. Lalu bagi sahabat Panina M yang tidak mau ketinggalan dan mau tetap update seputar informasi mengenai investasi, bisa diklik video berikut ini ya.